Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selina Alganasrah, BP 1910542007, mata kuliah Statistik Multivariat, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2, Payakumbuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi statistik multivariat tentang analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah pengembangan dari analisis regresi linear sederhana di mana terdapat lebih dari satu variabel independen X. Analisis ini digunakan untuk melihat sejumlah variabel independen X1, X2, sampai Xk terhadap variabel dependen Y berdasarkan nilai variabel-variabel independen X1, X2, sampai Xk. Perbedaan antara regresi sederhana dengan regresi berganda terletak pada jumlah variabel bebasnya. Jika dalam regresi sederhana jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung hanya satu, maka regresi berganda jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung lebih dari satu. Dalam regresi berganda, seluruh variabel bebas dimasukkan ke dalam perhitungan regresi serentak. Model regresi berganda. Regresi berganda digunakan untuk menganalisis hubungan kausal beberapa variabel bebas X terhadap suatu variabel tergantung Y. Model yang digunakan untuk analisis regresi berganda sebagai berikut. Y bar sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 dan seterusnya sampai Bn Xn ditambah sigma. Keterangannya, Y adalah nilai yang diramalkan atau diprediksi. A adalah konstanta atau intercept. B adalah koefisien regresi atau slope untuk X. X adalah variabel bebas. B2 sama dengan koefisien regresi atau slope untuk X. X2 variabel bebas. X2 Bn koefisien regresi atau slope untuk Xn. Xn sama dengan variabel bebas Xn. Dan sigma adalah nilai residu. Nah, desain penelitian dari model regresi berganda adalah seperti gambar berikut. X1 dan X2 itu tergantung pada variabel Y. Selanjutnya adalah melakukan analisis regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS dengan kasus pengaruh harga dan pendapatan terhadap konsumsi pada produk X. Yang pertama, klik variable view. Kemudian klik nama dan menggunakan variabel Y, X1, dan X2. Untuk tipenya menggunakan numerik dan desimalnya dikosongkan. Untuk label, Y adalah konsumsi, X1 adalah harga, dan X2 adalah pendapatan. Untuk measure adalah scale. Semuanya adalah scale. Kemudian klik data view dan masukkan
sampel 10 orang pemakai produk. Masukkan ke data view. Nah, setelah data tersebut kita masukkan ke dalam SPSS, klik analis, kemudian regression, dan kemudian linear. Nah, dependen adalah untuk konsumsi, kemudian independen dan harga, kemudian pendapatan dipindahkan ke kolom independen. Kemudian klik statistik, klik Durbin Watson, kemudian continue. Untuk mendapatkan grafik, klik plots dan gunakan normal probability plots. Dalam kolom Y itu adalah menggunakan sRecit dan zspread dipindahkan ke dalam kolom X. Dapat kita lihat hasil dari analisis data regresi berganda. Yang pertama adalah model summary, prediction, predikator konstan adalah pendapatan dan harga, sedangkan dependent variabelnya adalah konsumsi. Interpretasi analisis korelasi ganda atau R dipergunakan untuk mengetahui apakah korelasi antara dua atau lebih variabel independen X1, X2 sampai dengan Xn terhadap variabel dependen Y secara serentak. Berdasarkan output pada tabel model summary diperoleh nilai koefisien korelasi ganda sebesar 0,930. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel harga dan pendapatan terhadap konsumsi produk X. Kemudian interpretasi analisis coefficient of determinasi atau R kuadrat. Nilai coefficient of determinasi menunjukkan besarnya persentase sumbangan pengaruh terhadap independen terhadap variabel Y. Berdasarkan output pada tabel diperoleh nilai koefisien sebesar 0,865 atau 0,865 atau 86,5%, yang bermakna bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen sebesar 86,5%, sedangkan sisanya adalah 13,5% yang dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan nilai adjusted R-square merupakan nilai R-square yang telah distandarisasi. Dan standard error of the estimate menunjukkan besar nilai kesalahan model regresi yang memperoleh nilai Y. Kemudian model ANOVA. Interpretasi hasil uji F atau uji simultan. Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai F sebesar 22,343 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,01 yang bermakna bahwa hasil berpengaruh signifikan karena 0,001 kecil dari 0,05 dan alfanya sama dengan 5%. Nilai signifikan sebesar 0,001 memberikan makna bahwa tingkat kepercayaan yang diberikan sebesar 99,9%.
Tingkat kepercayaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaan yang diisyaratkan, yaitu 99% dan alfa sama dengan 5%. Dan kemudian koefisien. Interpretasi hasil uji T. Uji T dimaksud untuk mengetahui apakah dalam model variabel independen secara parsial bagian dari keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 1, nilai uji Tx1 diperoleh sebesar 3794, yang bermakna bahwa hasil berpengaruh signifikan karena 0,07 lebih kecil dari 0,05, yang alfa sama dengan 5%, dan secara otomatis HA diterima dan H0 ditolak. Kemudian nilai signifikan sebesar 0,07 memberikan makna bahwa tingkat kepercayaan yang diberikan sebesar 99,3%. Tingkat kepercayaan ini lebih tinggi dibanding dengan tingkat kepercayaan yang disyaratkan. Dan hipotesis kedua, nilai uji Tx2 diperoleh sebesar 6490 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,00, yang bermakna hasil berpengaruh signifikan karena 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil nilai signifikasi sebesar 0,00 memberikan makna bahwa tingkat kepercayaan diberikan sebesar 100%. Lalu diagram chart. Dapat kita lihat bahwa plot berada di sekitar garis regresi. Dikarenakan plot berada di sekitar garis regresi, maka dapat kita simpulkan bahwa galetnya berdistribusi normal dan asumsinya terpenuhi. Dan scatter plot dapat kita lihat bahwa plotnya menyebar, acak, dan tidak membentuk pola. Maka varian galetnya adalah homogen. Hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.